Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Nah, kalau kita lapar dalam bulan Ramadan, mata harus puasa, hidung harus puasa, telinga harus puasa, lisan harus berpuasa. Makanya sekujur tubuh ini harus dipuasai. Ini yang dijalankan. Itu. Usul diawali dengan sahur, diakhiri dengan buka. Tapi masih belum bisa mempraktekkan sekujur tubuh ini kalau harus diikat. Tidak bisa, bukan puasa itu namanya itu. Ketimangan. Tidak mangan siang, bisa mangan malam. Nah, ini harus ada di perjalanan kita yang tidak ada waktunya. Jadi selama setahun ini, ayo kita dulu meripat mau digunakan seperti apa, hidung mau digunakan seperti apa, lisan mau digunakan seperti apa, kuping mau digunakan seperti apa, termasuk sekujur tubuh yang dikasih nikmat oleh Allah. Ini rupanya bertriliunan, tidak bisa dihitung dengan akal. Nah, bisa puasa apa? Nah, kita kalau mengikuti sejak Rasulullah SAW, diatur umat Rasulullah SAW. Tidak hanya bulan Ramadan saja yang tidak boleh bertengkar, tidak boleh ngerasani orang, itu harus loman. Tidak. Itu selama 24 jam, selama setahun ini, marilah kita belajar untuk berjalan dengan puasa. Nah, ini yang dikatakan puasanya orang yang terdahulu. Begitu. Jangan cuma puasa itu barang padaan. Mari pasangan oleh, tak oleh iya. Begitu. Kalau sama sudah bisa merasakan dan menjalankan puasa, masih bukan bulan puasa, tidak boleh sentimengan, tidak boleh tukaran, tidak boleh meditan. Itu pas sama tetang. Gitu. Tapi lesannya, kupingnya, sekujur tubuh tidak dijaga, akhirnya ini itu membantah-bantah orang, berumpi orang. Hampir sejajar. Sholat dengan puasa ini kalau nanti kembali kepada fokus kita sama. Kalau sholat melaksanakan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, takbir mengucap ihram putih. Kalau sudah putih hati saya dengan panjenengan, maka kalau sholat katanya Allah di Al-Quran, tanha anil fasadi al-mutahar. Jadi sholat kemenang kudu nyegah dari perbuatan dengan benar. Jadi ini apa? Kalau dilarikan satu unsur fokus sama ini. Gitu. Jadi orang berpuasa ini namanya puasa awam, diawali dengan sahur, diakhiri dengan buka. Itu belajar, ayo itu. Makanya seringlah membaca Al-Quran. Nah, secara syariat namanya tadarus. Jadi dibaca mulai Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau dijalankan yang tersirat bukan tersurat, yang tersirat 30 juz, banyaknya ayat 6.666 ayat. Nah, di dalam tersirat juga banyaknya ayat 6.666 ayat. Kalau ngaji tauhid namanya ngaji Baitul Muqaddas. Itu. Nah, mau ngaji kondukan syariat 20 tahun pelajari dulu. Ngaji Baitul Muqaddas namanya ngaji Baitul Muharram, Baitul Makmur, Musyahadah ada. Itu ngaji boleh. Untuk ngaji kita tahu. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Ini dicintai Allah kalau sampai berpuasa. Kalau tidak berpuasa, cintai apa? Cintai setan diri, ngomong gak enak, membuat perasaan orang, takabur, sudona, hasud,
kita merasa tersirat ini sudah berjalan dengan puasa, ayo dukun. Di situ ini yang tidak ada waktunya. Yuk, dijalankan peripatnya, dijalankan hidungnya, kupingnya, lesannya, tubuh-tubuhnya, ayo dijalankan supaya kita merasa berpuasa. Dijalankan. Makanya waktu bulan puasa Ramadan, orang ini loman-loman, mesti dicerero kabur. Kenapa? Nah, hukum syariat mengatakan pahalanya itu berlimpah-limpah. Dirangsang seperti itu. Sebenarnya kalau tangannya dipuasai betul, sama dengan juga diwudui, kalau sudah suci tangannya, memegang sesuatu yang lebih, terlihat orang yang masih butuh atau kurang, saya yang sudah puasa tangan ini atau yang disucikan tangan ini wajib memberi kepada orang yang kurang, karena dunia ini bukan milik saya, bukan milik jenengan, milik Allah semua ini. Itu hitunganku. Makanya suki dicukuk melarat dicukuk suki itu dia putar. Makanya dunia ini berputar, bukan dunianya berputar, mental saya yang jenengan ini berputar. Makanya dikatakan dunia berputar sesuai dengan porosnya. Di porosnya timur dan barat, utara dan selatan. Udah ono wong didelok moto ada waktu itu. Tapi kalau dilihat dengan hati, porosnya mana? Ya satu unsur itu, di mana itu porosnya. Kalau tidak ngerti di mana, juga iso poros itu ini tidak ono. Masih didelok nang teknologi tidak bisa menentukan kutub utara dan kutub selatan. Tidak bisa. Makanya kutub utara dengan kutub selatan itu dingin, membeku. Nah, kalau sampean melihat di makanan lainnya sudah tidak dihiraukan, maka sampean akan beku. Paham? Semoga paham. Tapi begini menurut bunyi tak apa. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Jadi usaha dan selatan itu menurut penelitian teknologi ada kutub utara, kutub selatan. Nah di kutub utara dan kutub selatan itu dingin, membeku. Nah, di mana porosnya untuk melihat itu? Di batin kita. Itu namanya bimakana. Site itu bimakana. Nah kalau sampean bisa melihat ke arah itu sampai tidak ingat kepada sesuatu yang lain, maka sampean akan membeku, dingin, hidupnya dingin. Itulah semua ini filosofis, semua ini ada di dada pulau Kalimantan. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, semua ini terbungkus nepo, tergantung ilmunya yang akan menjalankan dan ilmunya yang akan kita buka sesuai wajah, sesuai standar Allah memberikan ilmu kepada makhluknya ini semua. Jadi sesuai wadai. Jadi aku ngomong ini wadai dulu ngaji tauhid, yo ngelu ndake. Iya, ndak milih itu siapa itu kalau dengan Allah tidak dituruni ilmu, katanya Al-Qur'an, innamal ilmu indallahi wa innama nadhirul mubin. Ilmu itu saka Allah, wa innama nadhirul mubin, ya Allah bisa sing nuduhake. Nah, kalau Allah tidak menunjukkan kepada kita sekalian ini, maka kita sekalian ini tidak akan diberitahu oleh Allah. Jadi ilmu ini bukan punya manusia, bukan punya kiai, bukan punyanya habaib, bukan. Ilmu ini punyanya Allah. Makanya kalau sampean ingin diberi ilmu oleh Allah, innamal ilmu indallahi wa innama nadhirul mubin. Ilmu itu sing duwe Gusti Allah, wa innama nadhirul mubin, ya Allah bisa nglungguhake. Lah,
supaya jangan diberi ilmu oleh Allah. Ayo belajar mencintai Allah. Gitu. Nah, caranya mencintai Allah ikut tuntunan Rasulullah SAW dalam Islam ini. Nah, dalam Islam ini tidak hanya hukum syariat saja. Gitu. Dalam Islam ini ada syariat, ada rekod, ada hakikat, ada sifat. Kalau belum lengkap 4 unsur yang kita jalani Islam ini, tidak bisa akan dicintai oleh Allah. Tidak bisa akan diberi ilmu oleh Allah. Gitu. Makanya itu terbentuk. Saya dengan majelisnya kok berbentuk karena menjalankan Islam ini cuma sebentar. Kita diperintah oleh Allah. Tidak ada kelas itu kita. Oh, tidak usah belajar dulu dulu kelasmu. Ini penting. Di Al-Quran dikatakan inna akramakum indallah yatqakum. Orang yang mendapat kemuliaan besok di sisi Allah, orang yang takut. Nah, ataupun ini, ayo niru ajaran itu di Rasulullah SAW. Nah, di dalam ajaran Rasulullah SAW, kita diwajibkan untuk menjalani syariat, gitu. Untuk menjalani rekor, untuk menjalani hakikat, lebih merasakan tadi. Apa dari perintah pulau Bali? Diperintah di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang iman, Islam masuklah keseluruhannya. Islam ada syariat, ada rekor, ada hakikat, ada ini tidak boleh dipisah-pisah ini. Kita harus belajar lah. Mampunya kita di syariat, ayo syariat yang bagus. Syariat masih ada 2. Ada syariat syiar, syariat aturan, hukum namanya. Ada syariat politik, syariat yang dijalankan oleh hati. Baru itu rekor. Jangan merasa, rekor syariat kita apa-apa tak rekor. Ada syariat itu ada. Tidak bisa. Perahunya itu mesti kalau bocor, kalau belum diarungkan di samudra atau diarungkan di baru kalau sudah diarungkan, biarpun sejarum bocornya. Makanya kekurangan syariat ini bisa tahu kalau sudah mengikuti toreko. Toreko ada toreko syiar, ada toreko aulia, ada toreko apa mari guru ikut untuk kan toreko dengan coklat dulu berbentuk bareng-bareng keluarga lain. Itu masih kurang berapa lendang nasi masih kiai daru. Namanya kiai ada mutahidin, ada mutahidin, yang ngerti hukum. Apa mutahidin tidak ngerti hukum? Pelajarannya semua dari hukum dulu, dari bawah dulu, baru ngerti mutahidin. Kalau tidak mencari, tidak bisa. Agama bukan kerajaan, agama bukan khusus, agama bukan milik seseorang. Agama ini miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ajarannya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama diturunkan di muka bumi ini Gusti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, ya jelas biar agama ini tidak ada unsur unsur kepentingan. Agama ini cuma tawakal, tawakkuli. Kalau masalah wadah, disilakan wadah apa saja, mau organisasi apa saja, mau kerja apa saja. Ini cuma baju, selang dinding, belum tentu tidak cocok dengan bajunya. Siapa kita sekalian ini dengan pertemuan yang kayak ini bisa baju dan dalam kita Islam yang persis gitu, meniru ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, kembali puasa. Nah, dijalankan ayo. Gitu. Kalau tradisinya Islam pada bulan Ramadan kita diwajibkan puasa yang diawali dengan sahur, diakhiri dengan buka. Lamanya sebulan. Apa setelah sebulan kita tidak merasa puasa? Kalau masih belum gayo, ya poso ibu tok wis. Maka nih langsung bulan puasa. Mengingat bulan puasa. Setelah bulan apa? Tak boleh bahas dalam bulan puasa. Apa di bulan puasa bongkaran boleh? Tak boleh. Cek bongkaran puasaan. Cek rasa mengoreng puasaan. Apa di luar bulan puasa? Tak boleh. Tidak boleh juga kalau kita merasa puasa, biarpun bukan bulan puasa, tidak boleh. Yang namanya ngerasain orang, bercetan dengan orang, mengasihi orang, suudonan orang, itu. Apalagi ini dan kemudian kepada orang. Nah, yuk kita jalankan. Kalau kita tidak bisa menjalankan selama 24 jam, lamanya tahun ini, cuma bulan puasa tak boleh. Lah, kalau sebulan bisa menghapus 11 bulan. Berapa dunia ini? Tak boleh ayo berjalan. Yang tak ngaji mudah-mudahan oleh Allah dibuka, yang ngaji itu. Kalau ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Rasulullah cuma syariat atau enggak? Rasulullah lengkap. Makanya tidak usah ikut-ikutan akidah atau keyakinan yang keluar dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitabnya yang sahih adalah Al-Qur'anul Karim. Itu. Hadisnya yang sahih, hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasul. Baik yang ditulis maupun yang tidak ditulis namanya bukti. Itu. Nah, turun lagi kedua ulama namanya kias dan ijma. Ada kiasnya ulama muta'ayyidin, itu kiasnya ulama hukum. Ada kiasnya ulama mutaqaddimin, itu kias ijmanya ulama tasawuf, ulama filosofi. Tidak kental akan ijma dan kias karena sumbernya Al-Qur'an. Al-Quran yang tersirat dan Al-Quran yang tersurat 30 juz 6.666 ayat. Apa tidak ada di saya? Ada. Gitu. Kalau diprediksi semua manusia ini terdiri dari 6.666 ayat. Makanya kalau berpuasa diwajibkan atau diharuskan membaca atau ngaji Al-Quran. Kalau membaca itu berupa surat, kalau dikaji itu merupakan tersirat. Paham? Itulah. Kalau puasa, jangan puasa yang roman, gitu. Masih bukan bulan puasa yang namanya sesama kita, sesama makhluknya Adam. Pokoknya kita lebih ada tetangga atau saudara.